apa kabarnya hari ini? Aku sehat, aku kuat. Berjumpa lagi pada pendampingan online kita pada minggu biasa yang ke-21. Sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Halo adik-adik, sebelum kita memulai sekam kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih karena Engkau senantiasa melindungi dan memberkati kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekami kami. Semoga apa yang akan diberikan oleh kakak-kakak pendamping dapat kami tanamkan dalam hati kami dengan pengantaran Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepadanya, "Adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roti dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 murid-muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan,
Terpujilah Kristus. Adik-adik, dulu waktu kakak masih kecil, kakak juga dididik dengan keras oleh orang tua. Bagaimana kakak diberi tugas di rumah tangga, menyapu, melipat pakaian dan belajar masak. Kalau sudah beres pekerjaan itu, baru belajar dan boleh pergi main. Nah, kalau teman-teman sudah datang, ayo kita main. Tapi pekerjaan belum beres, kakak tidak boleh pergi. Jadi dari situ kakak terus menyapu, membersihkan, selesaikan pekerjaan. Sudah itu ditanya, sudah kerjakan PR? Oh iya, baru kerjakan PR, baru pergi main. Begitu terus setiap hari. Pertamanya berat karena pekerjaannya kayak berat sekali. Tapi lama-lama karena sudah terbiasa dan ada semangat juga dari dalam bahwa mau menyelesaikan cepat dan beres dan pergi main dengan teman-teman supaya lama-lama main dengan teman, akhirnya semangat kerjakan semuanya, belajar baru pergi main. Nah, karena itu terus yang dikerjakan tiap hari, lama-lama kakak jadi terlatih untuk rajin. Nah, setelah itu besar-besar sedikit kakak merantau dan tinggal di asrama. Ternyata ilmu yang didapat waktu masih tinggal dengan orang tua di rumah itu sangat terpakai. Kakak jadi mandiri. Jadi di asrama itu kan kita bereskan semua keperluan kita, mencuci, belajar masak, dan bersih-bersih itu harus dikerjakan sendiri. Belum lagi ditambah dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang pergi doa rukun atau pergi ke gereja. Nah, itu makin bertambah. Akhirnya karena sudah terbiasa di rumah belajar kerja dan belajar yang tepat dan cekatan, di asrama juga tidak terlalu keteter ya untuk kerjakan. Nah, itu semua didikan supaya kita belajar hidup mandiri dan bagaimana kalau misalkan kita tidak tinggal dengan orang tua, kita tetap bisa hidup mengurus diri kita sendiri. Sama seperti bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus tidak selamanya tinggal dengan murid-muridnya di dunia, tapi dia juga akan kembali ke rumahnya, ke Bapa. Nah, bagaimana Yesus mau pergi ke sana kalau yang di murid-muridnya ini belum bisa mandiri, baru dikasih tahu ajaran begitu saja, dia sudah langsung, masa kita disuruh begini. Nah, itu ajaran yang tegas, ajaran keras, karena murid-muridnya sudah terbiasa salah atau dia mencari Tuhan yang lain sebelum ketemu Tuhan Yesus. Mereka membandingkan dan akhirnya karena mereka tidak kuat mental atau iman, mereka pergi mencari Tuhan yang lain, Tuhan yang selalu mau mengikuti maunya mereka. Mereka tidak mau dibentuk menjadi mandiri. Hanya ada 12 murid Yesus yang tetap tekun bersedia mau diajar, mau dididik, yaitu Santo Petrus salah satunya ya, Simon Petrus. Nah, kita tahu ya adik-adik, dari Simon Petrus ini karena dia tahu ajaran Tuhan itu adalah ajaran yang dari Allah, maka Allah memberikan berkat kepada Simon Petrus untuk menggembalakan domba-domba dari Tuhan Yesus. Sampai sekarang kita bisa tetap beriman kepada Tuhan karena ketaatan, kebersediaan Simon Petrus mau dibentuk oleh Tuhan Yesus. Nah, keselamatan itu kalau Tuhan misalnya nih kita di dalam jurang, tolong saya. Nah, ada orang mau begini, mau menarik tangannya, memberikan tangan, ayo sini tangannya. Tapi kalau orang yang dibawa itu tidak memegang tangan orang yang mau menolong ini, ada keselamatan? Tidak ada keselamatan. Jadi Tuhan memberikan tangannya kepada kita, mau membantu kita, mau menyelamatkan kita. Kita juga harus memegang tangannya Tuhan supaya kita diselamatkan.
Jadi keselamatan itu harus ada dari Tuhan dan harus ditanggapi juga dari manusia, ya. Supaya kita semua diberikan keselamatan dan kita menjadi anak-anak terang. Terima kasih. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kakak harap baik-baik saja ya. Nah, adik-adik, kreativitas kita pada hari ini bertemakan mengikuti Yesus. Nah, seperti yang ada pada gambar, mari mengikuti Tuhan Yesus. Nah, apakah adik-adik sudah memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus? Oke, adik-adik, mungkin mengikuti Tuhan Yesus itu tidak mudah. Namun, sekali kalian memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus, tidak ada alasan lagi untuk berbalik ya adik-adik. Nah, mari kita mulai saja kreativitas kita pada hari ini. Oke adik-adik, yang pertama kita siapkan kertas karton putih, kemudian kertas HVS putih, yang seperti ini, dan lem kertas, kemudian pensil warna atau krayon, yang terserah adik-adik yang punya apa, spidol juga bisa, kemudian pulpen hitam. Baik, yang pertama kita ambil kertas karton putih, kemudian kita lipat seperti ini. Oke. Kemudian letakkan tangan adik-adik di atas. Ini untuk cetakan kita, untuk menggambar tangan. Ambil pulpen, kemudian adik-adik bentuk seperti bentuk tangan adik-adik yang adik-adik letakkan di atas kertas karton putih ini. Nah, seperti ini jadinya. Bisa adik-adik lihat. Kemudian kita gunting. Guntingnya rapi, pelan-pelan saja kita gunting rapi sesuai yang telah kita cetak tadi ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Oke. Adik-adik bisa lihat seperti ini. Nah, kemudian kita lipat di bagian depannya, kita warnai warna merah. Adik-adik mau pakai pensil warna atau adik-adik mau pakai spidol juga bisa. Nah, setelah jadi seperti ini, Nah, setelah itu kita ambil kertas HVS yang berwarna putih tadi. Kita lipat dua juga seperti kertas karton putih tadi. Kita lipat dua. Seperti ini ya. Kemudian adik-adik ambil pulpen dan gambar setengah love seperti ini. Seperti yang kakak bikin ini. Nah, seperti ini. Seperti itu. Kemudian adik-adik gunting. Ikuti seperti yang kita gambar tadi, rapih ya. Adik-adik perhatikan. Nah, jadi love seperti ini adik-adik. Nah, setelah itu kita warnai menggunakan pensil warna atau spidol, terserah adik-adik nyamannya apa. Tapi kakak di sini pakai pensil warna ya. Soalnya nanti kita akan tulis di dalamnya. Nah, seperti ini adik-adik.
Kemudian kita tulis di dalam bentuk hati itu, kita tulis saya mau ikut Yesus. Nah, kita ambil seperti tema pada hari ini, mengikuti Yesus. Jadi kita tulis dalam love ini, saya mau ikut Yesus. Nah, seperti ini jadinya adik-adik. Nah, bisa adik-adik lihat seperti ini. Saya mau ikut Yesus ya. Kita harus menjadi pengikut Yesus. Setelah itu kita ambil gambar tangan tadi yang kita sudah warnai juga. Kemudian kita ambil love tadi, surat love-nya. Kita ambil lem kertas, lalu kita lem di belakang gambar love yang kita buat tadi. Kita lem di belakangnya ya, seperti yang kakak ini buat ini. Oke, tutup kembali lemnya, kemudian kita tempelkan di bagian dalam gambar cetakan tangan kita tadi yang kita bikin. Nah, seperti ini. Oke, jadi adik-adik, seperti ini jadinya adik-adik ya. Terima kasih. Ini bisa adik-adik simpan ya. Sudah jadi. Terima kasih adik-adik. Halo adik-adik, sebelum kita menutup kami kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas berkat dan pernyataan misteri yang kami terima melalui Yesus Kristus. Betapa Engkau sangat baik. Engkau telah memberikan kami orang tua dan teman-teman yang baik. Kami sangat bersyukur atas hal itu. Tetapi kami mohon, ampunilah dosa-dosa kami, karena kami sadar bahwa kesalahan-kesalahan kami tidak hanya merugikan orang lain. Bantulah kami agar kami dapat menjadi anak yang baik serta turut akan kehendak-Mu. Inilah doa anak-Mu dengan pengantaran Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap. Tuhan sertamu, kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu pendampingan kita pada hari ini. Semoga pendampingan hari ini membawa damai dan sukacita bagi kehidupan kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!